Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang terus menerus kita terima. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatun uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Apa judulnya? Yaitu dengan judul menurut Nabi Yahya alaihissalam, iblis atau setan tidak bisa mengganggu manusia jika berzikir dengan zikir pendek ini. Zikir pendek, setan tidak bisa mengganggu, berarti kita akan diluruskan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, lalu seperti apakah kisah cerita Nabi Yahya alaihissalam itu? Dikisahkan dari Wahab Munabbih. Nabi Isa alaihissalam ketika bertemu dengan iblis atau setan, beliau bertanya mengenai sifat dan tabiat manusia. Lalu iblis menjawab. Yang pertama, setengah ada yang sulit atau tidak dapat dirayu karena maksum. Apa itu maksum? Yaitu orang yang dijaga atau terpelihara dari perbuatan maksiat atau tergoda oleh setan. Siapa? Yaitu golongan para nabi dan rasul Allah. Itu. Setan mengatakan, kami tidak dapat berbuat banyak ketika menghadapi nabi dan rasul. Yang pertama. Yang kedua, jawab iblis dengan Nabi Yahya alaihissalam, setengahnya sudah berada di wilayah ini, di wilayah kekuasaan kami. Iblis mengatakan, itu manusia setengahnya sudah menjadi atau berada di bawah kekuasaan kami atau iblis. Lalu tidak bedanya, ya, iblis mengumpamakan, tidak bedanya seperti bola yang dipermainkan oleh anak-anak dan tidak menyulitkan setan atau iblis itu. Jadi manusia golongan ini dipermainkan oleh setan seperti anak kecil memainkan bola. Sangat mudah sekali. Mengapa golongan manusia yang ini sangat mudah digoda oleh setan? Karena nafsunya yang cukup besar. Nafsu apa? Nafsu amarah dan nafsu tercela yang lainnya. Dan cukup kuat untuk kami sesatkan. Ini sangat berbahaya.
jadi orang yang mengumbar hawa nafsunya, golongan kedua ini, maka akan mudah disesatkan oleh setan. Maka berhati-hatilah dengan yang namanya amarah. Ya, karena awalnya itu nafsu itu. Kemudian golongan yang ketiga, golongan manusia biasa, ya, yang dikatakan oleh iblis, setengahnya menjadi lawan berat bagi kami, golongan iblis dan setan. Siapakah mereka yang menjadi lawan berat dari setan ini? Pada awalnya upaya setan atau kami, setan itu berhasil merayu manusia jenis ini. Lalu digagalkan dengan istighfarnya. Karena manusia jenis ini suka beristighfar, suka berzikir, sehingga sia-sialah rayuan kami. Kata iblis begitu. Kami coba ulang lagi dengan tekad yang lebih kuat, tetapi selalu gagal total untuk merayu dan menggoda manusia jenis ini yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang patut kita ingat, karena kita bukan nabi, bukan rasul, tapi juga tidak ingin menjadi golongan kedua yang tadi yang mudah dirayu, seperti anak kecil mempermainkan manusia seperti bola itu. Kita tidak ingin seperti itu. Maka mari kita gunakan ini, bibir kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling disukai oleh Allah, yang tadi disebutkan bahwa dengan istighfarnya itu, setan dan iblis merasa sangat tertekan jiwanya, susah, ya. Tetapi paling tidak disukai oleh iblis atau setan. Apa itu? Istighfar. Istighfar paling disukai oleh Allah, paling dibenci oleh setan. Lalu seperti apa istighfarnya? Yaitu astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, maafkanlah aku ya Allah, Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Jadi hanya dengan seperti itu hati kita, iblis tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi kita. Ya, nah, lantas seperti apa perintah Allah? Perintah Allah mengatakan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, bismillahi wa awalu wa akhiruhu. Itulah yang disampaikan oleh Allah berupa apa? Peringatan dan suruhan bagi kita untuk memperbanyak zikir. Yang artinya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar atau supaya kamu beruntung tidak diganggu iblis, dan beruntung akan masuk surga. Alhamdulillah. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, dan apabila uraian kami tadi ada kekurangan dan kekhilafan, itu semua milik kami yang tempatnya salah, lupa, dan kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Tapi barangkali ada benarnya, itu Allah semuanya yang punya. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.